Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera dan sukacita Allah kiranya senantiasa melimpah dalam hati saudara semua. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan tentang makna dari doa Bapa Kami. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya mengandung unsur-unsur yang perlu kita perhatikan untuk kita implementasikan di dalam doa-doa kita setiap hari. Doa ini adalah doa yang sempurna. Bagian yang pertama dari doa ini adalah Bapa Kami yang di surga. Apa maknanya saudara? Makna dari Bapa Kami yang di surga adalah bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Kita punya hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa. Dan kita adalah anaknya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tapi Dia karena kasih-Nya telah mengangkat kita sebagai anaknya, memposisikan kita, mendapatkan keistimewaan di mata-Nya. Kita adalah anak Allah, kita adalah anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Sungguh luar biasa saudara, kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan sebagai implikasi dari hal ini adalah kita tidak khawatir karena Allah Bapa. Sebagai Bapa, Dia peduli, Dia mengasihi. Dia memperhatikan, Dia memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu juga sadar bahwa kasih Bapa tidak akan membiarkan kita lari dan menjauh dari kehendak-Nya. Kita harus menyadari bahwa kita harus taat kepada Bapa. Jadi hal ini punya makna bahwa kita harus juga taat kepada Allah, Bapa kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Hal ini berarti bahwa kita harus memperhatikan bahwa di dalam setiap doa dan terlebih lagi di dalam kehidupan kita harus senantiasa menguduskan nama Allah. Kita harus menghormati Tuhan. Namanya harus dimuliakan, harus ditinggikan di dalam kehidupan kita, baik di dalam doa, dan terlebih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memperhatikan nama baik Allah. Kita tidak boleh mempermalukan namanya. Kita harus memuliakan namanya lewat sikap hidup kita, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Itulah saudara yang harus kita lakukan. Nah bagian yang ketiga adalah datanglah kerajaan-Mu. Doa kita haruslah berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita harus apa? Harus menghendaki bahwa damai sejahteranya, sukacitanya, kuasanya itu terjadi di dalam hidup kita. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran saudara. Dan kerajaan Allah juga berbicara soal kuasa. Biarlah di dalam hidup kita ada damai sejahtera, ada sukacita, Roh Kudus, ada kebenaran, dan ada kuasa. Oleh karena firman-Nya kuasa, kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Dan itulah doa kita. Datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan apa? Kehidupan kita secara pribadi dan di dalam dunia ini. Bagian yang berikutnya adalah jadilah kehendak-Mu. Kalimat ini saudara menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berserah kepada kehendak dan maksud Allah supaya rencana Allah itu terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah yang sempurna. Bukan kehendak kita. Bukan rancangan kita, tetapi rancangan Allah. Kehendak Allah. Biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus punya penyerahan diri saudara. Jadilah kehendak-Mu. Berarti apa? Kita menyerahkan sepenuhnya segala persoalan cita-cita, kerinduan, keinginan kita kepada Allah. Sebab Allah Bapa, Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih mengerti apa yang terbaik buat kita.
Bagian yang berikutnya saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini saudara. Kalimat ini, permohonan ini, berisi tentang permintaan agar Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tuhan peduli saudara dengan kebutuhan jasmani kita di dunia ini. Dia tahu, Dia mengerti. Dia peduli kita dapat meminta kepadanya apa yang kita butuhkan. Dan kalimat yang menarik di sini adalah yang secukupnya. Artinya apa? Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh rakus, kita tidak boleh serakah saudara, tapi kita harus senantiasa hidup dalam rasa syukur. Ucapan syukur kesabaran. Sukacita bagian selanjutnya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari ada dosa yang tidak kita sadari, yang kita lakukan. Baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita harus minta ampun. Itu yang tidak disadari. Ada juga dosa-dosa yang disadari. Kita harus minta ampun. Kita tidak boleh hidup dalam dosa, tapi kita tidak luput dari dosa. Doa permohonan ini bukan berarti bahwa setiap hari kita terus melakukan dosa yang sama. Kita terus hidup dalam dosa. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup dalam dosa saudara. Tetapi dalam keadaan kita sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dosa-dosa yang kita sadari. Oleh karena itu, kita harus minta ampun kepada Tuhan dan saudara. Bagian yang terpenting juga adalah agar kita mengampuni kesalahan orang lain. Ini penting. Sebab apa? Sebab jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka dosa kita pun tidak diampuni oleh Allah Bapa. Di surga kita harus mengampuni orang lain, maka dosa kita pun diampuni Tuhan. Yang berikutnya saudara, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara, setiap orang percaya, kita yang beriman kepada Tuhan, kita menjadi sasaran dari apa permusuhan. Iblis mau kita jatuh ke dalam dosa. Iblis mau kita berbuat dosa, berbuat jahat. Oleh karena itu, kita harus minta kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan. Dan saudara yang perlu kita juga perhatikan, agar kita jangan coba-coba mendekati pencobaan. Jangan kita menceburkan diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Kita harus melihat, harus peka terhadap situasi keadaan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hindari saudara dosa, hindari pencobaan yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus meminta kepada Allah supaya Tuhan meluputkan kita dari yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, penutup, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan demi kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita ucapkan, maka kita menyadari bahwa kedaulatan itu ada di tangan Allah. Kita harus sadar bahwa Allah Bapa berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melakukan, Dia berkuasa menjawab segala sesuatu sesuai dengan rancangan, kehendak dan kedaulatannya sebagai Raja segala raja. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Biarlah kita mengikuti pola dari doa ini. Doa Bapa kami. Sebuah doa yang sempurna. Doa yang tidak hanya sekedar fokus pada kebutuhan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, tetapi fokus kepada Allah. Menyadari posisi kita juga sebagai anak Allah, anak Bapa surgawi, yang harus senantiasa hidup dalam penyerahan diri, dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya, Tuhan memberkati.